Pemirsa, meski tertekan di tengah pandemi, potensi pertumbuhan Trisula Textile Industries masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Trisula Textile Industries bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mbak Cakri. Iya, Mas Rudi, kalau kita melihat ini kinerja dari Trisula Textile di semester 1 tahun ini, nampaknya ada laba begitu yang didapatkan. Namun kita tahu ini untuk pembelian atau konsumsi untuk tekstil sendiri mengalami penurunan. Anda sendiri melihatnya seperti apa untuk kinerja Trisula Textile untuk semester 1 ini secara keseluruhan? Ya, kalau kita perhatikan untuk dari laporan keuangan yang sudah mereka publish sendiri, di mana memang betul mereka melakukan efisiensi khususnya untuk dari cost of revenue dan juga general expense. Selain itu, mereka juga bisa untuk menekan dari cost of finance, di mana sebelumnya cost of finance mereka itu kurang lebih senilai 12 miliar, berhasil mereka tekan hingga 7 miliar. Dan selain itu juga mereka berhasil untuk mendapatkan other income yang berasal dari penjualan sisa produksi kurang lebih senilai 750 juta, Mbak Cakri. Itulah yang memang menyebabkan untuk dari Trisula Textile sendiri menghasilkan laba untuk di first half 2021 ini. Oke, artinya efisiensi memang tepat, sudah itu menjadi langkah yang tepat dan bijak dilakukan oleh perseroan. Tapi kalau kita melihat pandemi ini uncertainty begitu ya, kita tidak tahu sampai kapan. Kira-kira langkah efisiensi ini masih menjadi langkah yang tepat untuk diambil perseroan atau harus melakukan hal lain begitu? Ya, untuk dari uncertainty bisnis pada saat ini ya, memang efisiensi menjadi salah satu cara ya untuk dari menekan produksi budget, dan di mana ini memang kalau kita perhatikan hampir di seluruh sektor untuk mereka melakukan efisiensi, tidak menghambur-hamburkan untuk dari sisi cost dan juga untuk menjaga dari profitabilitas labanya. Dengan prospek bisnis yang memang bisa dikatakan tekstil cukup terdampak ya dengan adanya PPKM, saya rasa ini sudah cukup tepat. Meskipun memang kinerja dari sisi pendapatannya sendiri menurun, namun bisa menghasilkan laba, itu saya rasa itu menjadi salah satu blessing untuk perusahaan tekstil pada saat ini, Mbak Cakri. Untuk perusahaan tekstil, efisiensi masih jadi hal yang tepat. Tapi dengan penurunan produktivitas juga memilih ingin melakukan diversifikasi usaha, ini sebaiknya apa yang harus dilakukan? Diversifikasi di bidang apa? Kalau tadi kita lihat nampaknya justru menyasar diversifikasi di bidang kesehatan, alat kesehatan begitu dan farmasi. Ini langkah yang tepatkah Anda lihat seperti apa, Mas Rudi? Ya, kalau kita berbicara untuk dari masuk ke industri kesehatan ya, rumah sakit, lalu juga untuk dari healthcare provider, saat ini memang mendapatkan keuntungan dari bisnis yang terkait dengan COVID-19. Kalau kita perhatikan, untuk dari beberapa emiten pun saat ini melakukan diversifikasi masuk ke alat-alat kesehatan. Dan ini juga memang coba dilakukan oleh Trisula Textile ya, di mana memang dia untuk menyiapkan untuk dari beberapa segmen untuk dari healthcare sendiri, seperti dari APD dan juga masker non medis, yang dimana kalau kita lihat dua barang konsumsi tersebut merupakan barang yang saat ini sangat dibutuhkan, baik dari pekerja medis ataupun masyarakat umumnya, Mbak Cakri. Oke, tapi ada hal yang perlu diperhatikan tidak, mengingat banyak perseroan atau usaha di bidang tekstil ini justru beralihnya untuk produksi alat-alat kesehatan, khususnya APD dan juga masker medis dan non medis. Ini apa yang menjadi perhatian dari perseroan untuk hal itu? Ya, kalau kita lihat untuk dari bisnis yang saat ini bisa dikatakan beberapa perusahaan lah mulai melakukan diversifikasi di industri kesehatan. Nah, yang menjadi perhatian adalah bagaimana perusahaan yang memang melakukan diversifikasi bisa unggul atau bisa dikatakan menyamai kualitasnya untuk dari para pemain yang memang sudah lama berkecimpung di bisnis kesehatan, sehingga kualitas dan juga memang kuantitas yang memang di saat ini dibutuhkan atau bisa diperhatikan. Karena jika dari kualitasnya sendiri tidak bisa menyamai
pemain lainnya, justru ini akan menjadi salah satu bola liar dari bisnis mereka sendiri yang bisa menyebabkan terjadinya malah kerugian ke depannya, Mbak Cakri. Ini yang mungkin diharapkan oleh perusahaan tekstil ya, dengan alat manufaktur yang besar, berharap kuantitas dan kualitas bisa lebih baik menyaingi produsen-produsen lain yang mungkin sudah lama berkecimpung di bidang alat-alat kesehatan. Tapi dengan justru fokusnya ingin menyasar pasar domestik, Anda melihatnya seperti apa? Sementara menyasar pasar domestik, namun produk-produk seperti ini dari impor pun juga sudah membanjiri pasar kita. Langkah seperti apa yang harusnya diambil oleh perseroan, Mas Rudi? Oke, untuk dari bisnis domestik sendiri saya rasa masih cukup baik ya. Karena kalau kita berbicara domestik sendiri, Indonesia dengan demografi kurang lebih 260 juta, memang ini menjadi pasar yang cukup strategis, baik dari perusahaan lokal dan juga memang untuk dari perusahaan foreign sendiri. Nah, selain itu juga memang patut untuk dicermati ya, perseroan memang tidak ingin sebatas di zona nyaman bermain untuk dari domestik sendiri. Ke depan kalau kita perhatikan dari Trisula Textile sendiri ini berencana untuk melakukan ekspor kembali, Mbak Cakri, di mana mereka berencana untuk melakukan ekspor ke wilayah Asia, Amerika, Inggris dan juga Timur Tengah, yang di mana memang masih menjadi salah satu negara yang memiliki proyek yang cukup baik untuk di industri tekstil. Oke, dan sebaiknya masih di bidang tekstil di awal yang sudah dilakukan oleh perseroan, atau mungkin bisa menjajaki tadi barang-barang kesehatan, alat-alat kesehatan atau farmasi begitu yang untuk bisa diekspor? Oke, kalau untuk dari ekspor sendiri saya rasa lebih baik untuk tetap di industri tekstil ya, karena kalau kita lihat di beberapa negara seperti Inggris dan juga Amerika sendiri bisa dikatakan mereka sudah mulai berdamai dengan COVID-19. Jadi sehingga memang kebutuhannya pun sudah berbeda dibandingkan dengan domestik. Di mana kalau untuk di Indonesia sendiri memang benar yang dibutuhkan masih lebih kepada APD dan juga untuk dari masker. Sementara untuk di wilayah negara lainnya seperti Inggris dan juga untuk dari Amerika sendiri yang sudah mulai lebih longgar lah kebijakannya, kebutuhan seperti fashion pun itu mulai pulih kembali, Mbak Cakri. Baik, berarti ini bijaknya yang bisa diambil, langkah yang bisa diambil oleh perseroan, baiknya menyasar untuk pangsa ekspor adalah Asia, begitu mungkin Mas Rudi? Atau negara-negara yang mungkin yang sudah menjadi target dari perusahaan sendiri dari mana saja? Oke, untuk dari keterbukaan informasinya sendiri, mereka memang menyasar untuk dari segmen Asia dan juga untuk dari Inggris dan juga Amerika, dan juga beberapa untuk di wilayah bagian negara Timur Tengah. Kalau kita berbicara Asia sendiri, salah satu negara tetangga seperti Singapura sendiri sudah mulai berdamai ya dengan untuk dari COVID-19. Sehingga yang tadi saya katakan beberapa kebutuhannya pun sudah mulai berubah juga. Dan juga untuk seperti Inggris pun dan juga untuk beberapa negara Eropa seperti Italia yang merupakan negara fashion ya. Itu yang memang bisa dikatakan masih menjadi salah satu daya tarik yang cukup baik untuk industri tekstil pada saat ini, Mbak Cakri. Oke, sudah menargetkan negara-negara mana saja ya untuk pasar internasional. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya, Mas Rudi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda. Kembali di Corporate Action, pemirsa, PT Trisula Textile Industries Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2017. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya, baik Cakri dan juga pemirsa, saham PT Trisula Textile Industries Tbk terus menarik perhatian pelaku pasar sejak awal IPO hingga saat ini. Kita simak datanya. Ya, kita simak untuk PT Trisula Textile Industries Tbk memiliki kode saham BELL, melakukan IPO sejak 3 Oktober 2017, berada di papan pengembangan bursa. Kemudian berada di bidang usaha industri tekstil dan perdagangan tekstil di sektor barang konsumen non-primer, subsektor pakaian dan barang mewah, di industri pakaian dan barang mewah. Kita simak pemegang saham BELL di mana saham mayoritas sebesar 5,69 miliar rupiah atau sebesar 78,54%
dimiliki oleh PT Trisula International Tbk, kemudian 5,42% atau sebesar 393 juta rupiah dimiliki oleh Reksadana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah. Kemudian sebesar 5,22% atau 378,5 juta rupiah dimiliki oleh PT Henan Putirai Asset Management. Lalu sebesar 0,79% atau 57,5 juta rupiah dimiliki oleh PT Trisula Insantiara, dan sebesar 10,03% atau 726,3 juta dimiliki oleh masyarakat. Sekarang kita simak pergerakan nilai saham BELL dimulai pada Januari berada di Rp162 per lembar saham, kemudian trennya turun pada Februari di 146. Nah, kemudian mengalami tren kenaikan pada Maret, yakni 150, dan menemui titik tertingginya pada 21 April di angka 172 sebelum kemudian mengalami penurunan pada 17 Mei di Rp136. Kemudian kembali mengalami tren kenaikan dimulai pada 16 Juni di 132 atau sempat turun dan mengalami tren kenaikan di 23 Juli di kisaran 138 dan turun kembali pada 18 Agustus di angka 129. Ya, demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Cikal untuk informasinya terkait saham BEL. Mas Rudi, kita kembali membahas soal seperti apa kinerja dari BEL, begitu, dari Trisula. Kalau Anda melihat tadi pergerakan sahamnya di bulan April, begitu, ini mencapai harga tertinggi di Rp172 per lembar saham. Tapi kalau kita lihat lagi semenjak Mei menuju Agustus, ini sebenarnya cukup fluktuatif, atau membacanya karena ada di Rp129, apa ada tren penurunan begitu yang terjadi pada BEL? Ya, untuk dari trennya sendiri memang untuk dari beberapa industri ya, ini terdampak oleh peralihan para investor yang melihat kecenderungan untuk dari bank digital dan juga saham-saham teknologi. Ya. Jadi cukup wajar untuk adanya peralihan fund yang dilakukan oleh para investor. Iya, benar sekali. Yang ini yang terjadi kalau kita lihat untuk dari beberapa industri, salah satunya juga untuk dari tekstil sendiri, Mbak Cakri. Oke, tapi kalau di harga 172 di bulan April, apakah ini satu-satunya mungkin ada faktor geliat konsumsi masyarakat, atau ada hal lain yang terjadi pada saham BEL? Ya, untuk dari bulan April sendiri bisa dikatakan hampir seluruh industri ya itu mendapatkan sentimen yang cukup baik dari beberapa kebijakan yang dilonggarkan oleh pemerintah. Karena pada saat itu penyebaran COVID-19 bisa dikatakan mulai mengalami pelandaian. Sehingga kalau kita lihat hampir di seluruh sektor harga sahamnya pun menguat cukup signifikan, Mbak Cakri. Baik, sudah banyak produk-produk retail fashion begitu ya, sudah mulai berproduksi lagi, dan ini berpengaruh juga ya terhadap perseroan. Tapi kalau Anda lihat target untuk pendapatan laba bersih dari BEL dalam hitungan Anda akan seperti apa? Oke, dengan adanya beberapa usaha penunjang lainnya ya, yang seperti untuk dari sektor medis sendiri, ini untuk dari kita lihat manajemen pun mengestimasikan ada penambahan kurang lebih 2 sampai dengan 3 miliar untuk di 2021. Kemudian untuk sampai dengan 2025 pun akan mulai juga mendapatkan beberapa pendapatan lainnya kurang lebih juga relatif sama sampai dengan 2 sampai dengan 3 miliar penambahan untuk dari revenue-nya sendiri, Mbak Cakri. Oke, nah kalau kita lihat sekarang Jakarta saja begitu sudah positivity rate-nya juga sudah ditargetkan begitu ya, kita mau di bawah 5%. Mulai ada pelonggaran sedikit demi sedikit. Kira-kira kalau untuk perseroan sendiri harga sahamnya bisa naik tidak? Ada di kisaran berapa begitu kalau dari analisis Anda, Mas Rudi? Oke, untuk dari kisaran harga sendiri saya rasa akan berada di level 115 sampai dengan tertinggal 145. Meskipun memang sempat mengalami penguatan sampai dengan 176, namun saya tetap membatasi untuk dari para investor bisa melakukan profit taking di level 145. Mengingat untuk dari volume perdagangan hariannya bisa dikatakan cukup rendah. Jadi rawan sekali jika terjadi profit taking, harga sahamnya bisa dikatakan mengalami anjlok penurunan yang cukup dalam, Mbak Cakri. Oke. Terakhir mungkin singkat saja rekomendasi untuk karena di sini juga banyak peminat mungkin dari sektor atau emiten yang bergerak
di bidang tekstil seperti ini, apa yang sebaiknya bisa dilakukan di saat tekstil sudah mulai agak tersingkirkan saat ini? Ya, para investor bisa mencermati ya untuk dari Trisula Tekstil sendiri, mengingat untuk dari industri tekstil bisa dikatakan masih memiliki prospek dengan untuk kecenderungan harga dari Trisula sendiri ada di level support 115 sampai dengan resistennya di 145. Mengingat untuk dari beberapa kebijakan yang kedepannya kemungkinan akan dilonggarkan, ini juga akan memberikan dampak yang positif untuk industri tekstil dan juga untuk dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu Mbak Cakri. Baik, masih menarik untuk dikoleksi ya, begitu ya. Baik, terima kasih Mas Rudi untuk bergabung bersama kami di Corporate Action hari ini. Terima kasih Mbak Cakri.